Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah wal abna'i at-tullab hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fadlul Islam. Nah, qala Syekh rahimahullah, babu ma jaa'a fil khuruj an da'wal Islam. Bab beberapa dalil yang menunjukkan manusia atau kelompok atau siapa saja yang dia telah keluar dari dakwah Islam, bagaimana Islam yang sudah diterangkan sebelumnya. Jadi bukan keluar dari Islam, tapi keluar dari dakwah kepada Islam yang sahih, Islam yang benar, Islam yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, Islam yang wajib untuk kita masuk di dalamnya secara keseluruhan. Nah, dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa sunnatullah, umat ini terpecah belah dalam berbagai macam kelompok, nama-nama, syiar-syiar, gelar-gelar yang sangat banyak, yang disebabkan karena banyak hal. Apa karena ta'assub, fanatisme kepada golongan, kepada kelompok, pada seseorang, kepada jamaah atau madhab atau yang lain-lainnya. Nah, padahal ada nama yang harusnya kaum muslimin itu berkumpul pada nama tersebut. Sebagaimana nanti akan disebutkan, yaitu Islam yang kemudian siapa yang memeluknya dikatakan muslimin, dan iman, orang-orang yang beriman. Karena kalau nama itu satu, maka perpecahan itu akan sedikit. Adapun kalau nama banyak, tidak terbatas, maka itu akan menyebabkan banyak perpecahan dan perselisihan.
yang nanti perpecahan itu akan menyebabkan dia terpecah belah dalam agamanya dan nanti keluar dari jamaah kaum muslimin. Inilah yang diinginkan di sini, yang akan beliau jelaskan, dibawakan dalil-dalilnya, siapa yang keluar dari nama-nama tersebut. Dan hendaknya kaum muslimin kembali kepada nama tersebut. Nah, kita lihat dalilnya ya. Qauluhu atau wa qaulihi ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ayat ini dalam surat Al-Hajj. Ketika Allah menjelaskan milla Ibrahim wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah menjadikan pada kalian dalam urusan agama ini min haraj. Ada kesusahan, ada kesulitan. Tapi semuanya dibangun di atas kemudahan. Bahkan kalau dari kemudahan itu muncul lagi kesulitan, ada lagi kemudahan. Ya, jadi dari kemudahan kepada kemudahan berikutnya. Walaupun tidak keluar dari tuntunan syariat. Millata abikum Ibrahim. Itulah agama bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan dialah, yakni Allah, yang menamakan kalian kaum muslimin dari sebelumnya. Wa fi hadza, dan disinilah, yakni dalam Al-Quran inilah Allah menurunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka syahidnya di sini ketika Allah menyebutkan huwa sammakumul muslimin, bahwa Allah tidak memberi nama kepada pengikut Muhammad dengan nama kecuali nama Islam. Jadi kaum muslimin ini pengikut Muhammad diberi nama yang khusus dengan nama kaum muslimin. Adapun kaum mukminin, semua yang beriman sebelum datangnya Islam dikatakan kaum mukminin. Baik dari orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, semuanya dinamakan kaum mukminin. Ya, maka nama ini wajib dijaga di setiap waktu dan tempat. Dan wajib bagi kita semua dan seluruh yang masuk ke dalam Islam untuk ridho dengan nama ini. Ya, karena yang memberi nama siapa? Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jal. Yang memberi gelar adalah Rabbul Alamin. Nah, berarti kunci persatuan dengan agama ini, dengan Islam, dengan kaum muslimin, bukan
dengan nama-nama yang kemudian muncul dari kalangan kaum muslimin sendiri. Ya kan macam-macam lagi namanya muncul. Sesuai dengan jamaahnya, kelompoknya, atau gurunya, atau negerinya, atau siapapun dari nama-nama tersebut. Walaupun itu kaum muslimin juga. Jadi kalau ingin kembali merajut persatuan, kembali kepada nama Islam, kaum muslimin. Tapi Islam yang mana? Ya itu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi bukan Islam yang disesuaikan dengan kelompoknya. Bukan Islam yang disesuaikan dengan gurunya atau negerinya. Tapi Islam yang dibawa oleh Nabi, yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya. Kembali kepada asal dan pokok. Karena ketika Allah menamakan mereka muslimin, yang ada berislam pada waktu itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Dan itulah yang Allah ridhoi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka siapa yang datang, walaupun sudah dijelaskan juga sebelumnya banyak hal, yang mendatangkan Islam menyelisihi Islam yang sebelumnya, nah, bukan itu yang dimaksud. Ya, karena bukan itu yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya persatuan di sini. Yang penting Islam sesuai pemahaman masing-masing. Nah, Islam sesuai dengan kelompok masing-masing. Dah. Tetapi Islam yang dari asalnya Nabi dan sahabatnya dikatakan huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah yang memberi nama kalian orang-orang muslim dari sebelumnya. Yang sebelumnya tidak dinamakan umat-umat sebelumnya dengan kaum muslimin. 6. Kemudian kita lihat dalilnya yang kedua supaya lebih jelas. Qala wa an al-Harits al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana amurukum bi khamsin. Saya perintahkan kalian dengan 5 perkara. Bukan berarti hanya 5 ya, tapi 5 perkara ini adalah 5 perkara yang agung, yang besar dari perkara-perkara agama yang kalau seorang hamba memperhatikannya, memahaminya, kemudian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka akan baik dunia dan agamanya. Dan mereka akan bisa berkumpul, bersatu dalam urusan agamanya, bahkan dalam urusan dunianya. Kalau dia perhatikan 5 perkara ini. Nah, maka Nabi memulai dengan ana amurukum. Saya yang perintahkan kalian. Berarti perintah di sini adalah menunjukkan kewajiban. Karena Nabi tidak mungkin perintah sesuatu yang bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan seperti yang sudah berlalu bahwa sunnah itu bagian dari Islam. 2 hal yang tidak mungkin dan tidak bisa dipisahkan. Nah, apa yang pertama? As-sam'u wa ta'ah. As-sam'u wa ta'ah.
mendengar dan taat. Kalimat ini selalu digandengkan. As-sam'u wa ta'ah. Karena ketika orang mendengar tidak ada gunanya kalau tidak ditaati. Dan ketaatan itu muncul karena dia mendengar. Apa yang mau ditaati kalau tidak ada perintah, tidak ada yang didengar. Ya makanya sering digandengkan. Walaupun sebenarnya satu itu sudah cukup. Sam'u, karena otomatis muncul ketaatan. Atau wat-ta'ah, karena mengandung sebelumnya as-sam'u. Tetapi digandengkan untuk menunjukkan kesempurnaan makna. Apa yang dimaksud di sini mendengar dan taat? Kalau mendengar dan taat kepada Allah, itu perkara yang sudah dimaklumi semua. Karena semua orang asalnya tidak ada yang menyelisihi bahwa kita wajib mendengar dan taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Tapi yang dimaksud di sini dan ini nanti yang menjadi pembeda antara dakwah yang benar dan dakwah yang keluar dari dakwah Islam adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Penguasa dari penguasa kaum muslimin. Imam dari imamnya kaum muslimin. Ya, karena itu kalau ditulis dalam buku-buku akidah, buku-buku tauhid, setiap muncul as-sam'u wa ta'ah, maka yang dimaksud di situ adalah kepada penguasa, kepada pemerintah. 6. Ya, mendengar artinya mendengar apa perintah penguasa. Maka dia wajib mendengarnya. Wajib menjawabnya. Bagaimana menjawabnya? Dengan mentaatinya. Ya, mentaati apa yang diperintahkan. Kenapa disebut kalimat taat di sini? As-sam'u wa ta'ah. Karena mendengar dan taat kepada penguasa itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi bukan mendengar dan taat karena ada kepentingan atau dipenuhi kepentingan kita. Atau ada maslahat kita. Sehingga kita dengar dan taat. Tapi asalnya perkara ini kita wajib mendengar dan taat karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kepada Allah dan Rasul-Nya. 6. Dan ini menjadi ciri khas semakin berjalan zaman semakin jelas dakwah Islam yang benar. Khususnya dalam perkara yang pertama yang disebutkan di sini. As-sam'u wa ta'ah. Kenapa ada demo? Kenapa anarkis? Seterusnya dan seterusnya. Penyebabnya karena tidak mengamalkan perintah Nabi ini. As-sam'u
wa ta'ah. Ya, walaupun mungkin alasan mereka ada benarnya. Tapi perintah Nabi pasti lebih benar. Pasti lebih maslahat. Pasti lebih baik. Pokoknya lebih yang baik-baik. Lebih dibandingkan dengan apa yang mereka sangka itu baik. Apa yang mereka sangka itu mendatangkan maslahat. Nah, tetapi ingat, ketaatan kepada penguasa itu dibatasi, dipersyaratkan satu syarat. Bahwa ketaatan di situ bukan mutlak. Tapi ketaatannya dibatasi selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Karena kalau itu maksiat berarti bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin kita dikatakan taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal yang maksiat. Ya karena itu ya banyak sekali dalilnya. Dan kita bukan menjelaskan dalilnya tentang hal itu. Mendengar dan taat. Innamat ta'atu bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada hal-hal yang ma'ruf. Kemudian dari sisi yang lain, ketaatan kepada penguasa itu bukan ketaatan, kalau dari sisi bahasa usulnya, bukan ketaatan yang mustaqilan, bukan ketaatan yang berdiri sendiri. Tapi dia ketaatan yang tabaan, mengikut. Ya makanya perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sebutkan kalimat wa ati'ullah, taatilah Allah. Kemudian wa ati'ur rasul, taatilah Rasul. Tapi ketika menyebut ulil amri tidak diulang kalimat wa ati'u ulil amri minkum. Karena dia tidak berdiri sendiri. Tapi mengikut kepada ati'ullaha wa ati'ur rasul. Karena ulil amri minkum, penguasa itu dijadikan penguasa untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Bukan dijadikan penguasa untuk mengikuti perintah dia. Perintahnya dia sebagai makhluk bukan. Tapi perintahnya, aturannya Allah dan Rasulnya. Ya maka dia diberi syarat bukan dalam maksiat. Ya, bukan dalam maksiat. Tapi ingat, yang biasa keliru sebagian manusia, karena kadang sebagian orang memandang ini maksiat, sebagian orang lain memandang bukan maksiat. Ya, makanya dalam perkara-perkara ijtihad, ya itu diikuti waliyul amr, penguasa. Walaupun bertentangan dengan ijtihad kita, ijtihad ulama yang lain. Maka didahulukan apa yang diikuti oleh penguasa. Ya, karena mereka yang punya hak untuk ditaati. Demikian pula kalau misalnya penguasa punya madhab fikih misalnya, karena di situ banyak kemungkinan-kemungkinan
bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Ya, maka wajib mengikuti aturannya penguasa, yang mana yang dia pilih. Ya, makanya ulama itu ditanya berfatwa, ya boleh berfatwa selain aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Tapi nanti di pengadilan, kalau mazhabnya penguasa lain, maka itu yang berlaku. Tidak boleh kita bilang, oh dalil saya berbeda, pendapat saya berbeda. Kalau pendapat saya ini talak, tapi pengadilan mengatakan bukan, ya harus ikut itu. Itu namanya wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya. Dan itu rananya luas. Ya. Rananya luas. Karena ketika mereka memilih pendapat, dari pendapat ulama selama tidak keluar dari syariat, ya hakikatnya mereka punya keinginan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Wal jihad. Ya, wal jihad. Jihad yang dimaksud di sini adalah jihad terhadap musuh. Ya, musuh-musuh agama. Dan jihad itu kata para ulama terbagi dua. Yang pertama jihad bil hujjah wal bayan. Yang kedua jihad bisilahi was sinan. Jihad dengan ilmu, hujjah, penjelasan. Dan jihad dengan as-silah, senjata, kekuatan. Adapun yang pertama jihad dengan hujjah, ilmu, bayan, maka ini kewajiban yang berlaku bagi yang sanggup. Tidak ada batasnya di setiap waktu dan tempat. Dalam keadaan damai maupun perang. Keadaan senang maupun susah. Jadi berlaku di setiap tempat dan setiap waktu, setiap keadaan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Makanya jihad ini justru diwajibkan oleh Allah sebelum jihad yang kedua. Jihad dengan kekuatan dan senjata. Misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Ya, janganlah kamu taat kepada orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar. Jihad yang besar di sini adalah Al-Quran, ilmu, hujjah, bayan. Dan ini berlaku di setiap zaman dan tempat. Makanya hadis yang paling sering kita dengar dan sudah berulang juga kita sebut, wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq la yadurruhum man khalafahum aw man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Ini al-hujjah wal bayan akan selalu ada dari umatku yang akan menampakkan kebenaran. Apakah mereka selalu berkuasa? Tidak. Apakah selalu mereka yang ilmunya diamalkan? Tidak. Tapi nampak dengan hujahnya, nampak dengan ilmunya.
Iya, dan itulah perjuangan yang berlaku setiap waktu dan tempat. Jadi ketika orang ingin berjihad dengan yang kedua, kemudian lalai dengan yang pertama, maka itu kekeliruan yang besar. Karena jihad yang kedua, yakni dengan kekuatan dan senjata, tujuannya untuk menerapkan jihad yang pertama. Untuk menerapkan ilmu. Kenapa orang harus dengan senjata? Supaya ilmu itu diamalkan. Supaya sunnah itu disebarkan. Supaya tauhid itu diyakini oleh kaum muslimin. Itu tujuannya. Bukan tujuannya supaya berkuasa saja. Ya, kalaupun berkuasa apa tujuannya? Yang paling pertama yang harus dia jaga, ya jaga agama Allah. Nah, yang kedua jihad dengan senjata. Itu kan dua sudah maklum. Ada jihad yang merupakan fardu ain. Ada yang merupakan fardu kifayah. Nah, dan itu nanti datang jihad yang kedua di sini kalau memenuhi syarat. Ya, kalau memenuhi syarat. Dan di antara syaratnya yang paling besar, yang paling kuat, harus berjihad bersama dengan yang pertama tadi, penguasa. Maka tidak ada yang jihad yang syar'i tanpa keikutsertaan penguasa. Karena asalnya kekuatan itu di tangan penguasa. Baik. Yang ketiga, wal hijratu, berhijrah. Berhijrah bisa secara maknawi dan berhijrah juga bisa maknanya sesuai dengan kenyataan, bukan maknawi. Maksudnya hijrah badan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi yang dimaksud di sini adalah berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Seperti yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Berhijrah dari Mekah ke Habasyah, hijrah yang pertama. Kemudian hijrah yang kedua dari Mekah ke Madinah. Iya. Makanya hijrah seperti ini akan berlaku terus selama keadaannya mirip atau hampir sama. Iya. Dan ada hijrah yang maknawi. Misalnya ya negerinya negeri muslim, tapi mungkin ya, dan bisa saja terjadi ada sebagian tempat misalnya kuat kesyirikannya, kuat bid'ahnya, tidak bisa dia menampakkan Islamnya, sunnahnya, ya maka disyariatkan baginya untuk berhijrah. Ya, berhijrah ke tempat di mana dia bisa menampakkan agamanya. Dan ini tentu ada perinciannya yang terperinci di dalam buku-buku akidah atau buku-buku fikih. Nah, tapi dari awal tadi dikatakan Nabi perintahkan 5 perkara. 5 perkara ini perkara yang besar. Apa tadi yang pertama? Mendengar dan taat kepada penguasa. Ini kan banyak yang menyelisihi. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Berjihad. Ini juga banyak yang menyelisihi. Umumnya yang dipahami adalah jihad yang kedua. Selalu dengan senjata dan kekuatan.
Tapi pada saat yang sama mereka sebenarnya senjata dan kekuatannya sangat apa? Sangat lemah. Ya kan? Makanya tidak ada yang berhasil. Karena memang lemah. Dia lupa yang pertama. Padahal jihad yang pertama itu berlaku di setiap tempat dan waktu. Yang kedua harus memenuhi syarat-syarat. Nah, yang anehnya lagi ketika mereka merasa berjihad, tapi yang dimusuhi, yang diperangi adalah kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Jadi ketika mereka salah memahami yang pertama, maka muncullah jihad. Ketika mereka tidak taat kepada penguasa, maka pasti yang digembar-gemborkan adalah jihad. Lihat orang demo, dia bilang jihad atau tidak? Jihad. Minimal jihadnya menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya kan? Minimal itu. Walaupun dia tidak mengatakan penguasa itu orang kafir, enggak. Tapi pasti menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan itu mengikuti nenek moyangnya. Orang-orang yang memberontak kepada sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan alasan itu tadi keadilan. Utsman tidak adil, KKN. Karena banyak yang diangkat jadi pejabat keluarganya, ya macam-macam. Ya mirip-mirip saja. Iya. Jadi mereka berjihad, ya. Tapi yang lebih dan sudah menyeluruh, ya, kebanyakannya, ya. Karena manusia merasa berjihad, agamanya diperjuangkan, keadilan, tapi atas nama demokrasi. Tidak ada dan tidak mungkin dapat keadilan dari demokrasi. Tidak ada sejarahnya. Karena nenek moyangnya demokrasi seperti Amerika, apakah adil? Tidak ada. Semakin kuat demokrasinya, semakin menekan kaum muslimin. Demokrasi itu hanya berlaku bagi mereka. Kaum muslimin tidak. Tapi ya begitulah yang terjadi. Dan itu ya, takdir dari Allah. Kewajiban kita adalah ya mengajari umat kembali kepada agamanya. Tayyib. Apa berikutnya? Tadi berhijrah ya. Jadi yang ketiga berhijrah. Karena umumnya manusia kalau sudah tidak mau taat kepada penguasanya, tidak bisa berjihad, maka dia harus berhijrah. Ya, maka siapa yang tidak memahaminya dengan benar, dia akan keluar dari dakwah Islam. Ya, berhijrah seperti Nabi contohkan secara badan. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, ada hijrah yang kedua. Ya, berhijrah dengan hati. yakni berhijrah dari dosa kepada ketaatan. Itu kan amalan hati. Ya, berhijrah dari bid'ah kepada sunnah. Berhijrah dari kesyirikan kepada tauhid. Itu kan amalan hati. Tidak mesti pindah tempat. Biar pindah tempat, kalau keyakinannya tidak berubah, ya tidak ada pengaruhnya. Ya, biar dia pindah tempat, kalau bid'ahnya tetap disukai, tetap dikerja juga. Ya makanya banyak orang
misalnya pergi ke tanah haram, kalau dia yakini bida-bida ya sembunyi-sembunyi merayakan perayaan-perayaan. Karena keyakinannya tidak berubah. Padahal dia pindah dari tempat yang tidak mulia kepada tempat yang lebih mulia. Tapi tidak berubah karena keyakinannya yang tidak berubah. Dan yang kedua ini yang jauh lebih penting daripada yang pertama. Ya, jauh lebih penting daripada yang pertama tadi berhijrah dengan badan. Sudah berapa? 4. Sekarang yang kelima. Yang terakhir. Nabi perintahkan wal jamaah. Ya, Nabi perintahkan untuk berpegang teguh. Untuk selalu bersama dengan jamaah. Yakni jamaah kaum muslimin. Jangan sampai mereka keluar dari jamaah kaum muslimin. Karena itu akan menimbulkan kerusakan yang parah. Ya, enggak apa-apa kita tambah sedikit. Jamaah identik dengan persatuan. Ijtima namanya jamaah. Kalau orang sudah bersatu dikatakan jamaah. Kalau orang sudah berselisih menimbulkan iftirak. Perselisihan. Iftirak menimbulkan furqah. Perselisihan. Perpecahan. Taib. Jadi jamaah kaum muslimin itu ada 2 ya. Jamaahnya yakni berjamaah badannya, berjamaah manusianya, atau berjamaah yang kedua berjamaah pikirannya dan agamanya. Ya, pikiran dan agamanya. Kalau pikiran dan agamanya atau apa tadi? Badan dulu ya. Kalau badan berjamaah bersatu dalam suatu negeri, negara, maka itu berjamaah di situ berarti mengikuti para imam-imamnya dan penguasanya. Ya. Ya, berarti kapan manusia bersatu? Ketika bersatu badannya. Tapi ada namanya persatuan yang lebih kuat. Yaitu yang kedua. Persatuan pendapat dan keyakinan agama. Ya. Kalau kaum muslimin ini kembali kepada maksud dari yang dijelaskan dari awal tadi, kembali kepada Islam. Islamnya Nabi dan para sahabatnya. Maka mereka otomatis akan bersatu. Bersatu pikiran dan agamanya. Dan kalau pikirannya dan agamanya bersatu, otomatis badannya bersatu. Lihatlah Nabi ketika berhijrah ke Madinah, ketika pikiran, hati dan agama Muhajirin dan Ansar sama, maka mereka bersatu padu. Ya, tidak bercerai-berai. Justru yang banyak menimbulkan perpecahan, apakah badan? Apakah badan? Tidak. Yang menyebabkan kaum muslimin ini saling berperang satu dengan yang lain sebelum musuhnya, bahkan nanti Allah Azza wa Jalla
sudah menentukan dan melalui Nabi alaihissalatu wassalam bahwa kaum muslim ini tidak mungkin dikalahkan oleh musuhnya secara langsung, tapi karena perselisihan di kalangan mereka. Itu muncul dari yang pertama atau yang kedua, dari pikiran dan agama hati. Ya. Coba lihat kalau misalnya demo, berapa persen kaum muslimin? Mungkin 90%. Apalagi kalau di Makassar mungkin 95%. Yang di demo juga kaum muslimin. Iya kan? Badannya bersatu, saling mencintai Indonesia, ingin menjadikan negeri ini bagus begini. Tetapi jalan yang ditempuh berbeda pendapat karena berbeda keyakinan. Ya, berbeda jalan yang harus ditempuh. Itulah yang menyebabkan tafarruk, perpecahan, bahkan sampai pembunuhan yang luar biasa. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, bahwa jalan keluar untuk kembali kepada persatuan, kembali kepada Islam yang sebelumnya saya sudah jelaskan panjang lebar. Ya, itu kuncinya. Jelaskan keutamaan Islam, jelaskan kewajiban masuk Islam, jelaskan sebab-sebab perpecahan, dan jelaskan bahwa kita harus kembali kepada Islam dan nama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Wallahu a'lam. Apakah semua yang dibawa presiden, yang dibawa, bukan dibawa ya, yang dibawahi. Nah, kalau dibawa ya kayak bawa begini kan. Dibawahi presiden dalam lingkup pemerintahan dari pusat sampai ke desa atau semua lembaga yang mengurusi masyarakat disebut penguasa. Ya asalnya begitu. Ya asalnya begitu. Karena namanya ada penguasa, kemudian ada pembantu-pembantunya, ada naib-naibnya, perwakilannya di daerah sampai ke desa-desa dan kampung-kampung. Cuma ya namanya peraturan pemerintahan berubah-ubah. Ada namanya otonomi daerah, ada otonomi ini. Itu kadang juga membuat ya bingung. Tapi yang jelas kalaupun diberi otonomi, ya itu bagian dari penguasa. Walaupun otonominya hanya berlaku di daerahnya. Kalau di daerah lain tidak berlaku. Jadi sama saja. Harus mendengar dan taat selama bukan maksiat. Ya, selama bukan maksiat. Karena kalau tidak mendengar dan taat, ya pasti kerusakan yang muncul. Ya, untuk apa jadi pemerintah, penguasa kalau tidak memerintah? Dan tidak ada gunanya memerintah kalau tidak ditaati. Ya, kalau tidak ditaati. Nah, saya kira cukup ya. Insyaallah nanti kita tambahkan pada pertemuan berikutnya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqa li ulati umurina lima yuhibbuhu wa yardah. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyu'ammina awtanana wa dawama ni'mati biladina wa sairi biladil muslimin. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyujannibana jami'an minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuallimana ma yanfa'una wa yanfa'una mimma 'allamana wa zidna ilman wa amalan. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.